Informasi lainnya, saudara, seorang balita berusia 4 tahun di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia dengan kondisi di dalam tubuhnya ditemukan cacing berukuran besar. Seorang balita di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia dengan kondisi memprihatinkan. Di dalam tubuhnya ternyata dipenuhi cacing. Kondisinya baru terungkap usai video ini tersebar. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Kan dari CT scan aja tuh udah ke otak si telur cacing. Hai semuanya, kami perwakilan dari kelompok 8 kelas FA1 mahasiswa S1 Farmasi Universitas Bakti Kencana. Saya Fenia Medasari, NPM 032 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pujan Rahmansyah dengan NPM 036. Akan membawakan storytelling terkait tugas kami di mata kuliah Teknologi Informasi. Meskipun hanya kami berdua, yang berbicara proyek ini adalah hasil kerjasama tim yang luar biasa dari rekan-rekan kami yang bernama Aulia Najma, Nur Atika, Apriliani. Ya, kami semua berkontribusi dalam mengelola data yang akan kami jelaskan. Tema yang kami ambil adalah analisis data kasus cacingan atau soil termitted helminth di Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Kenapa cacingan? Sebagai mahasiswa farmasi, kita tahu kalau ini bukan cuma soal sakit perut biasa. Ini adalah kesehatan publik yang dampaknya jangka panjang. Betul banget, cacing itu pencuri nutrisi. Kalau anak-anak kena, dampaknya bisa stunting, anemia, sampai penurunan kemampuan berpikir atau kognitif. Jadi kita ingin melihat secara nyata melalui data gimana sih potretnya di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2025. Cerita ini berawal dari kumpulan angka. Kami mengambil data sekunder dari sumber resmi, yaitu Pusdatin Kemenkes RI, melalui laporan Rinkesdas dan Profil Kesehatan Indonesia. Nah, proses pengelolaan ini yang cukup menantang buat kami. Ya, kami melakukan proses data warling. Jadi dari 38 provinsi itu awalnya masih berantakan. Kami harus memfilter, membersihkan baris yang kosong sampai menyamakan format angkanya agar bisa dihitung secara statistik di Excel. Tujuannya supaya saat dimasukkan ke dalam dashboard, datanya enggak cuma jadi deretan angka, tapi bisa memberikan inggris yang akurat. Nah, sekarang kita masuk ke benang merah dari analisis kami. Berdasarkan dashboard yang kita buat, prevalensi nasional kita masih 24% sampai 28%. Padahal target pemerintah itu harusnya di bawah 10%. Artinya, tantangan kita masih besar banget. Kami juga menemukan beberapa zona merah, yaitu wilayah dengan angka prevalensi tertinggi seperti Papua Barat 25,7%, Gorontalo 25,4%, dan kalau didiskusikannya memang belum merata angka di wilayah. Setelah kami bedah kembali, ternyata faktor utama adalah sanitasi. Di daerah yang akses airnya terbatas dan higienya rendah, bahkan ada yang mencapai 96,7% buruk. Angka cacingannya pasti tinggi. Spesies paling dominan adalah cacing gelang atau Ascaris lumbricoides, karena telurnya sangat kuat bertahan di tanah kita. Berdasarkan semua temuan itu, kami nggak cuma diam, kami memutuskan beberapa rekomendasi strategi. Pertama, screening di wilayah khusus tinggi harus diperkuat. Kedua, edukasi gaya hidup sehat atau PHBS harus lebih masif, terutama buat usia di atas 40 tahun yang disampingi balita.
Dan yang paling penting secara teknologi, kami merekomendasikan pengguna dashboard kesehatan sebagai alat monitoring triwulanan. Dengan data yang real time, Dinas Kesehatan bisa lebih melakukan intervensi sebelum kasusnya melonjak lebih parah. Sebagai penutup masalah, cacing ini adalah tanggung jawab kita bersama. Data sudah menunjukkan di mana letak masalahnya. Sekarang tinggal bagaimana kita bereaksi. Demikian storytelling dari kelompok 8. Semoga insight yang kami bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.